Guys, gimana persiapan kalian? Kita mau cari keledai yang viral itu loh. Ini aku sudah bawa kamera. Lah kita mau cari di mana? Aku juga sudah bawa perbekalan. Menurut buku kuno yang kutemukan di perpustakaan, lokasinya ada di sana. Yuk coba kita cari. Ayo semangat. Kalau kita bisa menemukan keledai itu, kita bisa viral loh. Benar-benar kita bisa wawancara. Setuju. Loh, kok keledainya nggak ada? Cuma ada fotonya. Lah, apa sudah diambil orang? Kaget ya? Nyari yang viral kok di sini? Mau tahu keledai bicara? Nonton ibadah online anak Betani Solo besok Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa Like, share, and subscribe ya. Kami tunggu. Dadah. Wah, kita udah renang sampai sejauh ini nih. Iya ya, sekarang kita cari mutiaranya yuk. Iya, kayaknya mutiaranya ada di sini deh. Yuk kita cari dulu. Tapi tunggu, itu ada teman-teman yang lagi liatin kita. Oh iya, kita sapa dulu yuk. Yuk, halo adik-adik semua. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat dong. Pasti dong. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin teman kita yang ada di rumah. Silahkan. Hai teman-teman, sebelum mulai ibadah anak ini, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih telah melindungi kami dari pagi sampai siang hari ini. Semoga ibadah anak ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita akan memuji Tuhan. Nah, adik-adik semua harus pada semangat ya, jangan loyo semua. Yuk kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita memujikan lagu ini bersama. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
lagi. Yeay!
kawan, mari kita naikkan satu pujian. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hati
Duyung, hari ini cerah sekali ya cuacanya. Iya, Ratu. Secerah hati Ratu. Iya, tapi kenapa suaranya berisik sekali ya di luar ya? Ada apa ya? Oh, ikan-ikan, kalian dari mana? Kenapa berisik sekali? Kami bertempur mutiara. Oh, kalian ikan-ikan nggak boleh berebutan, nggak boleh bertengkar, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalian mau nggak jadi saksinya Tuhan Yesus? Mau. Oke, kalau gitu kita mau lihat tips-tipsnya jadi saksi Tuhan Yesus. Yuk, kita lihat. Shalom adik-adik, selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Anak Betani Solo. Siang hari ini kita akan belajar tentang menjadi saksi Kristus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat saat ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah Anak Betani Solo. Mari Tuhan memberkati kami semuanya. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk kami boleh dapat taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Nah, adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita adalah menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Matius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, Tuhan Yesus, waktu
di Danau Galilea, beliau bertemu dengan Petrus dan Andreas. Nah, mereka itu seorang nelayan. Nah, mereka yang nantinya adalah Rasul Tuhan Yesus yang pertama. Nah, pekerjaan Petrus dan Andreas itu sebagai nelayan. Nah, 7 dari 12 murid Tuhan Yesus adalah semuanya pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, yang pertama ada Petrus, yang kedua ada Andreas, yang ketiga ada Yohanes, dan keempat ada Yakobus, kelima ada Filipus, yang keenam ada Bartolomeus, dan yang ketujuh adalah Thomas. Nah, ketujuh-tujuhnya ini adalah nelayan. Nah, kenapa Tuhan Yesus memilih nelayan sebagai murid-muridnya? Nah, adik-adik mau tahu nggak? Nah, kenapa Tuhan Yesus memilih nelayan, bukan pedagang, bukan tukang kayu, bukan pekerjaan yang lainnya? Kenapa? Pasti semuanya itu istimewa di hadapannya Tuhan. Nah, satu hal kita bisa pelajari dari para nelayan yang Tuhan pilih ini. Nah, adik-adik, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari keteladanan para nelayan yang Tuhan pilih ini. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil adik-adik itu satu, itu nelayan itu hidupnya sederhana. Nah, mereka saat mereka berlayar, mereka mencari ikan di laut, mereka itu tidak membawa barang-barang yang bermacam-macam adik-adik. Nah, mereka itu hanya membawa barang-barang yang mereka perlukan saja, yaitu kail, jaring, ada umpan, ada pancing. Nah, mereka tidak perlu membawa barang-barang yang ada di rumah yang tidak perlu mereka bawa, karena mereka tahu bahwa itu yang mereka perlukan untuk mereka melakukan pekerjaannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai saksinya Tuhan Yesus, kita pun juga tidak perlu memperlengkapi diri kita dengan sesuatu yang bermacam-macam, tapi kita hanya perlu memperlengkapi diri kita dengan persenjataan rohani. Nah, kita harus dekat sama Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita bisa dipakai Tuhan seberapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, keadaan adik-adik masih kecil, kalian belum bekerja, mungkin ngomong sulit. Nah, itu bisa Tuhan pakai, karena Tuhan mau pakai setiap orang yang mau dan rela untuk mengikuti Tuhan dan mau menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Ya, yang kedua, kenapa nelayan itu dipilih sama Tuhan adik-adik? Yang kedua, karena nelayan itu orang yang rajin. Ya, Tuhan itu suka dengan orang yang rajin. Kalau nelayan mereka tidak rajin, mereka tidak akan bakal dapat ikan yang banyak. Kalau mereka tidak rajin, mungkin jaringnya koyak, mereka tidak mau membetulkannya. Nah, kalau nelayan ini nggak rajin, mungkin kalau hari ini tidak dapat, besok mereka tidak akan kembali lagi ke laut. Tapi nelayan ini dia rajin. Nah, Tuhan tidak inginkan orang-orang yang malas itu ada dalam kerajaan surga. Nah, dalam Amsal 6 ayat yang 6 dikatakan kita harus belajar dari semut. Nah, semut itu kecil tapi dia rajin bekerja. Nah, dia tidak pernah kekurangan makanan, dia selalu ada persediaan bahan makanan di segala cuaca. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita, karena buat kerajaan surga tidak ada pemalas. Nah, yang ketiga, nah kita belajar dari nelayan ini, bahwa nelayan itu dia itu sabar. Nah, sabar itu adalah salah satu dari buah roh. Ya, buah roh itu sabar. Nah, sabar dalam segala hal. Nah, kita sabar menanti waktunya Tuhan buat kita. Mungkin saat ini kita
dalam masa pandemi adik-adik nggak bisa sekolah, nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa keluar rumah karena pandemi. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Nah, nelayan pun juga begitu. Kalau mereka nggak sabar, mereka nggak akan mendapatkan ikan. Kalau mereka nggak sabar, mereka nggak akan menghasilkan ikan yang banyak untuk mereka jual, untuk menjadi penghasilan mereka. Nah, kita di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar sabar. Kita sabar menanti kapan Tuhan menjawab doa kita. Nah, bagaimana kita sabar menghadapi teman-teman kita yang kalau diajak sekolah minggu nggak mau, diajak ibadah online nggak mau, alasannya mau main, mau apa. Kita harus sabar karena kita mau jadi berkat dan kita mau dipakai sama Tuhan menjadi saksi Tuhan. Oke adik-adik. Nah, yang keempat, nelayan itu mereka seorang pemberani. Nah, kenapa pemberani? Saat mereka itu berangkat malam-malam, mereka harus ketemu dengan angin malam yang dingin. Nah, lalu mereka juga ketemu ombak yang besar. Nah, mereka ketemu mungkin badai di laut, ataupun mungkin mereka ketemu ikan yang besar yang bisa menenggelamkan kapal. Tapi nelayan ini mereka itu orang yang berani. Nah, berani menghadapi badai, berani menghadapi angin di laut, cuaca dingin, cuaca yang mungkin ekstrim. Nah, tapi mereka tetap. Nah, Tuhan mau kita pun juga gitu. Anak-anak Tuhan harus berani melakukan kebenaran. Anak-anak Tuhan harus berani bertindak yang benar. Anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Nah, yang kelima adik-adik. Nah, itu sekarang kita mau yang terakhir ya. Yang kelima, itu nelayan itu setia. Nah, kalau nelayan itu dia bekerja tidak kenal waktu. Mereka pergi dari pagi sampai pagi lagi, ada yang pergi dari malam sampai pagi, ada mereka tidak pulang berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya mereka supaya mendapatkan hasil yang banyak. Ya, mereka juga sekalipun mereka begitu, mereka tetap mengingat keluarganya, mereka tetap setia dengan rombongannya, setia dengan teman berlayarnya, mereka setia. Kalau mereka tidak setia, mereka jalan sendiri, nah, perahunya bisa hancur, tangkapan ikannya mungkin tidak sebanyak itu. Nah, Tuhan juga mau kita sebagai anak Tuhan, kita bersatu, kita bekerja sama, saling bekerja sama satu dengan yang lain, supaya kita jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, 5 poin yang bisa kita teladani dari seorang nelayan untuk kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan tidak pilih kita karena kita lebih, Tuhan tidak pilih kita karena kita istimewa, Tuhan tidak pilih kita karena kita itu ada lebihnya dari orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai kita kapanpun menjadi saksinya Tuhan. Nah, jadi berkat untuk semuanya dan nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap apa yang sudah kami dengar menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami semuanya Tuhan mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk teman-teman di sekeliling kami, dan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, bila berkat firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati. Hai teman-teman, sekarang kita mau membuat ikan. Bahan-bahannya kain flanel, lem, mata, stik es krim, selang,
jumpa. Pastinya adik-adik udah nonton firman hari ini kan? Pastinya dong, firman hari ini kan sangat menarik. Oh iya, pasti adik-adik udah nunggu kan aktivitas hari ini apa? Aktivitasnya apa nih? Aktivitas hari ini itu adalah membuat pancingan dan ikan dari stick. Oh ya, kalau udah dibuat, jangan lupa ya difoto, diupload, dan tag di Instagram kita @ibadahanak_betanisolo. Oh ya, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat para volunteer yang sudah membantu dalam acara hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya. See you and God bless you. Bye.